teman-teman, perkenalkan saya Rosa, saya dari komunitas Bidara. Mungkin ada yang bertanya, apa itu komunitas Bidara? Nah, komunitas Bidara ini merupakan sebuah ruang di mana orang-orang muda kemudian dapat bertukar pikiran dan melakukan aksi terkait apa saja yang menjadi minat. Nah, misalkan di bidang pendidikan, kemudian di bidang lingkungan, dan juga di bidang lainnya yang menarik perhatian. Kenapa Bidara? Karena Bidara ini ada filosofinya. Jadi Bidara merupakan salah satu tanaman asli yang tumbuh di Kabupaten Nagekeo yang biasa kita lihat baik di daerah pesisir maupun di perbukitan di sekitar Nagekeo. Dan Bidara itu tumbuh di mana saja. Sehingga kemudian kita sebagai anak-anak Nagekeo khususnya di Mbai itu berharap bahwa kita bisa bertumbuh, kita bisa tangguh seperti pohon Bidara. Jadi itu fun fact mengenai komunitas Bidara. Jadi jika teman-teman ingin bergabung bersama Bidara, bisa menghubungi teman-teman Bidara dan juga Instagram Bidara. Senang sekali karena kemudian kami dari komunitas Bidara bisa bekerja sama dengan BPDLH untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengenai adaptasi perubahan iklim. Kami membuat sebuah ruang di mana kita semua sebagai individu dan juga sebagai komunitas yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai pengetahuan dan mempunyai keterampilan masing-masing terkait dengan pengalaman alam dan lingkungan. Jadi di sini adalah ruang di mana kita bisa bertukar pengalaman dan kemudian di sini tidak ada yang tahu lebih banyak, tapi kita berharap bahwa kita semua bisa berbagi satu sama lain dan kemudian bisa saling mendukung untuk menjalankan program-program yang mendukung lingkungan dan juga mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi anak muda, mari kita dukung lingkungan yang adaptif, selamat belajar dan kemudian mari kita saling mendukung. Hari ini kami berkunjung ke Mangrove Education Center, kelompok peduli mangrove, Tenda Kinde. Alam atau lingkungan di sekitar ini, semenjak saya masih kecil dengan sampai sekarang saya sudah punya, artinya sudah lanjut usia, memang benar ada perubahan. Karena pada waktu itu mangrove dan juga muara-muara banyak dengan makanan ikan dan bahkan juga ikan. Dulu itu di muara itu ada tempat untuk ikan yang bertelur untuk berkembang biak. Tapi sekarang seperti itu. Tapi sekarang ini banyak tempat-tempat yang di pesisir ini banyak yang terabrasi, jadi ada perubahan beda dengan ini yang avicenia, ini yang masih kecil. Kalau yang besarnya, pohon besarnya ini kalau tidak dibersih dia bisa ya. Kakak, iya kebetulan saya sering ikut terlibat begitu kakak dengan orang tua. Karena orang tua juga saya petani dan saat ini juga saya ikut terlibat, tidak ikut kerja tetapi bisa mendampingi keluarga. Yang saya rasakan terkait perubahan iklim ini tuh ada kak. Yang pertama kayak ini perubahan hasil panen. Yang ketika waktu itu hasil panen untuk 1 hektar ini bisa sampai 100 karung, tetapi 4 tahun terakhir ini menurun. Dia punya hasil panennya biasanya tuh sekitar 80 karung saja dari 100 karung yang biasanya yang terjadi. Kemudian di sekitar rumah, karena waktu itu orang tua ada punya kebun,
Terkait dengan perubahan iklim ini, salah satu dampaknya kekeringan terhadap pohon pisang. Pohon pisang itu kering, kemudian kelapa juga untuk hasil pembuahannya itu kurang bagus. Itu saja sih Kak yang kami sangat rasakan. Terus dampaknya itu terkait dengan ekonomi karena hasil panen menurun. Jadi orang tua menumpuk utangnya begitu. Terkait pembiayaan anak sekolah, kebutuhan adat dan lain-lain. Waktu itu kita 4 kali masa tanam dalam setahun. Nah sekarang kita kurangi untuk masa tanamnya. Kurangi 3 kali masa tanam. Jadi setelah panen ini tanah tersebut didiami dulu Kakak. Didiami selama 1 bulan atau 2 bulan. Setelah itu baru diolah kembali. Jadi tanah itu diistirahatkan dulu seperti itu Kakak. Kayak seperti itu. Terus kayak untuk bulan-bulan untuk tanam diperkirakan juga kayak musim angin kita tidak tanam. Kalau misalnya tanam nanti kayak ada hama yang datang seperti itu. Itu sih Kak.